Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa summa ila arwahi awliyai wa syuhadai wa salihin wal a'immati rasidin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fi din khususun ila ruhi mu'allif hadzal kitab al-imam Syekh Ibrahim bin Ismail Az-Zarnuzi summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa zawil huquqi alaina ajma'in anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah jalibah likulli khair dafi'an likulli sar hasilah likulli maqsud mani'an likulli bala wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadhil. Kita telah mengetahui dan di halaman 37 garis ke-12 dari atas untuk terjemahkan halaman 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wal mu'adata fa innaha tafdahuka wa tudayyi'u awqataka wa 'alaika bitahammuli la siyama minas sufahani. Qala Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalamu ikhtamilu minas safini wahidatan kay tabahu ashran sirrul qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa iyyaka wal mu'adata fa innaha tafdihuka wa tudayyi'u awqataka. Situ ya. Wa iyyaka ay ittaqi, dan hendaklah engkau menjauhkan diri, yakni hendaklah engkau takut, wal mu'adata, dengan saling bermusuhan, ai al-adawata bil ghairi, jauhilah oleh kamu orang yang menuntut ilmu itu daripada bermusuhan dengan orang lain. Jadi buat orang yang menuntut ilmu itu harus dibersihkan hatinya, tidak boleh dia ada unsur kebencian, marah, bermusuhan dengan orang lain. Makanya dalam kitab ini dipisahkan satu pasal khusus. Ini kan pasalnya fis-safaqati wan nasihah. Satu pasal di dalam menjelaskan, menerangkan tentang safaqah, kasih sayang. Jadi bagi orang yang menuntut ilmu itu ya harus begitu. Harus tumbuh di dalam dirinya itu kasih sayang sama orang, yang tua hormat, yang muda sayang. Jangan ada unsur kebencian di dalam dirinya, kebencian kepada kawan dan teman, apalagi kebencian kepada guru. Maaf ini, ya, nggak akan sampai ilmu kalau ada unsur kebencian yang seperti itu. Masya Allah. Makanya dalam sembahyang, salah satu di antara makmum itu syaratnya, ya, untuk berjamaah tidak boleh memilih imam yang dia benci, imam yang dia tidak suka. Nggak boleh itu. Kenapa? Karena tidak akan menimbulkan kekhusyuan di dalam sembahyang. Dia makmum, imamnya dia gedek banget gitu. Kira-kira sembahyangnya bisa jadi khusyuk apa enggak? Hah? Iya, bisa pegel. Makanya Masya Allah, bersihin hati kita yang kayak begini. Ya, tidak boleh ada kebencian, apalagi dalam menuntut ilmu. Ilmu ini kan nur, cahaya. Dia tidak akan masuk ke dalam hati-hati yang kotor, ya, dia harus bersih supaya kita bisa. Kalau mau cari ilmu yang bermanfaat, bukan cari kepinteran. Kalau pinter mah nggak ada urusan, dia mau musuhan kayak, dia mau apa kayak, bicara pinter. Kalau dia belajar terus, pinter nggak? Semen yang jadi masalahnya ilmunya manfaat apa enggak, ilmunya berkah apa enggak. Yang kita carikan ilmu yang apa? Manfaat, yang penuh keberkahan, membawa diri kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itu yang kita cari. Kalau hanya pinter doang sih nggak usah hadir ke majelis ilmu, di rumah aja juga. Apalagi sekarang ngaji pakai Google, bisa nggak? Hah? Iya. Masya Allah. Nah, jadi hindari tuh buat orang-orang yang menuntut ilmu. Katanya wa iyyaka wal mu'adat, hindarilah oleh engkau hai orang-orang yang menuntut ilmu bermusuhan dengan siapa? Ai adawata bi ghair, dengan orang yang lain. Siapapun, ya kan? Apalagi sama orang yang kita ngaji sama dia, mau guru. Nggak boleh ada kebencian kita sedikit.
ya kepada guru, nggak sampai ilmu demi Allah, nggak sampai, nggak akan bisa sampai itu ilmu kita mendapatkan keberkahannya gitu. Ada seorang kiai ngomong sama saya itu, saya kalau ngaji sama tuan guru Mu'alim Safi Hadami katanya, itu beliau ketika orang lagi baca dustur, kalau udah baca dustur berarti udah mulai ngaji belum? Udah mulai ngaji belum? Baru baca dustur tuh, ketika orang baru baca dustur itu ilmu yang akan disampaikan oleh mu'alim udah sampai dulu enggak nih? Ya, baru ngajinya. Ketika orang baca dustur itu ilmu yang akan disampaikan oleh tuan guru udah sampai ke aneh. Masya Allah, saya bilang. Saya tanya kenapa bisa begitu. Satu, yang pertama, ilmu ini cahaya, mesti bersih hati kita. Mu'alim ini orang yang ikhlas, orang yang istiqomah, orang yang mukhlis, ikhlas di dalam menyampaikannya. Nah, kita harus ikhlas, kita harus bersihkan hati kita. Jadi udah masuk sama kita, Masya Allah. Belum ngaji, ilmunya udah apa? Kita udah pulang sampai rumah kagak masuk-masuk. Udah sampai rumah, gitu nggak masuk-masuk kalau kita. Astagfirullah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Emang bener ini kita. Syekh Ismail bin Ibrahim Az-Zannusi ini mengarang kitab itu bukan karena apa-apa, karena beliau meneliti ada orang-orang. Makanya nanti di akhir-akhir ini akan diceritakan betapa banyak orang yang menuntut ilmu pergi jauh kemana-mana, tapi ketika dia pulang kok nggak ada samaratul ilmi, buah ilmunya nggak ada. Padahal udah pergi menuntut ilmu jauh ke negeri ano, gitu. Sampai ada 2 orang yang diteliti oleh beliau ini, ada 2 orang yang belajar menuntut ilmu keluar, waktunya sama, belajarnya sama, kelasnya sama, sekolahannya sama, kamarnya sama, semuanya sama. Begitu terus belajar setahun 2 tahun, pulang ke rumah, kenapa si A jadi si B enggak? Keberkahannya beda. Si A kok begitu diterima di masyarakat, si B kok kayaknya biasa-biasa aja, enggak ada. Nah, itu nih salah satu di antara penyebabnya. Apa tuh yang menyebabkan itu? Padahal bicara belajarnya sama, sekolahannya sama, makanannya sama, tempat asramanya sama, kamarnya sama, semuanya sama. Diteliti oleh Syekh Al-Imam Syekh Ismail ini. Ada apa ini? Kenapa? Padahal daya pemikirannya juga sama, tapi nilai keberkahannya pas pulang berbeda. Ya, jadi satu diantaranya buat orang yang menuntut ilmu itu harus hindarin tuh bermusuhan secara langsung ataupun bermusuhan yang secara tidak langsung. Ini bermusuhan secara langsung itu ya dia emang putuskan hubungan sama dia. Ini ada orang yang bermusuhan tapi nggak langsung secara batiniah, ada rasa kesel, benci, paham gak tuh maksudnya? Gitu. Salaman mah salaman, tapi hatinya gedeg. Iya, salaman mah salaman, tapi segala macam itu rusak, Pak. Yang kayak begitu nggak akan bisa sampai, percaya dah, nggak akan sampai ya untuk yang kayak begitu. Jadi memang benar-benar mesti dilapangkan. Kenapa sih Nabi SAW menganjurkan kepada kita itu? Ya, kalau memang seandainya pengen kita ini dicintai sama Nabi Muhammad, katanya satu, kalau malam maafin dosa orang. Kalau malam tuh mau tidur, maafin dosa orang sama kita, bersihin hati kita tuh sama segala macam. Entar Nabi tuh seneng sama kita kalau kayak begitu. Ya, mau tidur maafin dulu, kita bersihin hati. Ya Allah, maafin si fulan, orang-orang yang pernah begini mas saya, ya Allah saya maafin semua kesalahan. Gitu. Ini kita enggak, kita pendem tuh.
Tiap hari kekesalan kita, kekecewaan kita semuanya. La haula wala quwata illa billah. Ya, jangan. Fa innaha ay al-mu'adata tafdihuka wa tudayyi'u awqataka. Kenapa kita harus menghindari bermusuhan sama orang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung? Fa innaha, karena sesungguhnya bermusuhan itu tafdihuka, itu akan membongkar aibmu, wa tudayyi'u awqataka, dan juga akan menyia-nyiakan waktu-waktumu. Dengan bermusuhan, ya, maka itu akan membongkar, tafdihuka, akan membongkar aib kita. Apalagi kalau seandainya kebenciannya itu, kemarahannya kita timbulkan di hadapan orang, kita perlihatkan di hadapan orang. Jadi akhirnya orang akan lihat, dia lagi ngapa ya sama dia. Paham gitu maksudnya? Ini apa kayak begitu, mau ngeliatnya melengos aja tuh anak. Ini kayak begini, salaman gak mau, itu gak kena. Akhirnya itu perlakuan kayak begitu jelek apa bagus tuh? Jelek apa bagus? Itu aib tuh, Pak. Itu aib. Sehingga akhirnya orang pada lihat. Ketika orang pada lihat, diomongin. Ini dia, tafdihuka, akan membongkar aibmu, sehingga orang pada tahu jadinya kejelekan yang ada sama diri kita kayak begitu. Lah, katanya Pak Ustadz, begitu amat ya? Tuh, bisa begitu nggak? Astagfirullahaladzim. Salaman, pas dia dilewatin. Oh, enggak salaman kayak begitu. Astagfirullahaladzim. Itu katanya fa innaha ay al mu'adat, karena sesungguhnya permusuhan itu tafdihuka, akan membongkar aibmu. Dengan sendirinya kita yang membongkar, bukan orang lain. Kita yang bongkar kejelekan kita di mata orang lain. Akhirnya kita bisa ditaker sama orang, ya segitu doang. Ya segitu doang. Gua pikir pinter banget kali, gua pikir soleh banget kali. Astagfirullahaladzim. Ya, terus wa tudayyi'u awqataka, dan bukan hanya akan membongkar aib yang ada pada dirimu, juga akan membuang-buang dan menyia-nyiakan waktu-waktumu. Gara-gara bermusuhan, akhirnya terbuang waktu kita. Ya, ngaji mengaji, semen artinya kita mikirin, gitu. Ngaji sih ngaji, datang ngaji, baca kita, dia lihat tuh kita, menatinya. Sialan mengatakan dia ngaji lagi dah, mau mampus banget dah. Nah, gitu tuh kita. Hadir mah hadir ngaji. Kitabnya dibaca nggak? Dilihat nggak? Menatinya gede banget, gede banget. Udah gitu, mana bajunya sama lagi mau ngomong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Janganlah, jangan sampai kayak begitu, Bang. Tapi ada juga yang begitu kali ya. Iya, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi nggak boleh tuh katanya. Jangan sampai kita ada, jauhin tuh sifat permusuhan, sifat kebencian sama orang lain. Timbulkan kepada diri kita itu menjadi orang yang apa ya, yang penuh dengan kasih sayang. Makanya Masya Allah, kenapa sih kata Rasulullah, sampai-sampai senyum saja menjadi ibadah. Senyum saja menjadi apa? Ibadah, dan itu punya nilai sedekah. Senyum, kenapa? Menghindari permusuhan. Kan gak mungkin kalau orang dia lagi musuhan saling senyum. Mungkin gak? Enggak. Kalau senyum sama orang yang dia senengin, kagak bakalan mungkin dah. Dia gedek senyum sama dia. Enggak, karena memang itu senyum disuruh. Pertama untuk merobohkan itu adalah dengan senyum, saudara. Kan katanya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Terus
Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu manusia laki-laki dan perempuan saling su'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal satu dengan yang lainnya. Nah sekarang kita nggak kenal tadinya, kok sekarang bisa kenal? Disuruh memang. Tujuannya adalah lita'arafu. Dia mah asalnya dari mana tahu? Kita mah dari mana, dia dari mana. Nah kita disuruh saling kenal sama dia. Untuk bisa mengenal kepada dia, caranya bagaimana? Kan gitu. Caranya bagaimana? Nih ada tembok nih, rubuhin dulu tembok itu supaya kita dekat dengan dia. Dengan cara apa? Yang pertama, apakah kita langsung assalamualaikum? Enggak, bukan itu yang disuruh. Untuk bisa mendekatkan diri kita sama dia, untuk bisa kenal sama diri dia, enggak langsung assalamualaikum. Tapi dengan apa? Dengan senyum. Dengan senyum dulu kita. Udah salaman belum tuh? Belum salaman, belum ucapin salam. Tapi disenyum dulu. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu sudah punya nilai sedekah. Ketika kita senyumin dia, dia senyum, berarti dia terima nggak? Terima. Nah itu satu dinding sudah roboh tuh satu. Berarti sama dia tambah jauh tambah dekat. Tambah dekat kita. Bagaimana lagi? Apakah langsung assalamualaikum? Enggak. Kata Nabi, ma min muslimaini, apabila ada di antara seorang muslim yang kemudian dia bertemu dan dia bersalaman, maka dia akan diampuni dosanya selama dia bersalaman. Dan orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang pertama mengawali salam, kemudian dia salaman, belum ngomong assalamualaikum. Udah kayak itu dirobohin semuanya. Senyum ibadah. Kenapa? Karena untuk menghindarkan bermusuhan. Jangan sampai timbul bermusuhan. Orang yang murah senyum insya Allah banyak apanya? Banyak apanya? Banyak temannya. Banyak teman. Tapi kalau tiap hari kita lihat, ya tuh orang cemberut mulu. Iya tiap hari. Tuh kalau malam Selasa cemberut aja tuh. Iya, ya Allah ya Rabbana, tiap pagi sampai setiap hari cemberut mulu. Udah. Li'annaka iza zakalta bil adawati wa bi asbabiha tuzlihuka 'anil ibadati wa tufarriqu fi khawatiri. Dijelaskan di sini li'annaka, karena bahwasanya iza istaghalta bil adawah, apabila kamu sibuk dengan bermusuhan, wa bi asbabiha, dengan berbagai macam penyebabnya. Kamu kesel sama orang dengan berbagai macam penyebab-penyebabnya, litusghiluka 'anil ibadah, maka hal itu akan menjadikan kamu sibuk, menjauhkan diri kamu dari ibadah. Tuh boro-boro mau ibadah, sibuk kita hanya mikirin dia mulu. Tiap hari kita mau mikirin mulu, nggak ngaji jadinya kagak ngaji, sembahyang berjamaah jadinya kagak sembahyang berjamaah. Kenapa? Karena udah mikirin dia. Enggak, ntar jangan-jangan dia datang lagi ngaji, jangan-jangan dia datang lagi sembahyang. Ya enggak dah, gue mendingan kagak dah, daripada gue ngaji di situ mendingan gue ngaji di sono Citayam, lo jauh amat ke sono. Gue daripada ke situ mendingan gue ngaji ke sono, biarin jauh-jauh dah, asal kagak ketemu sama dia. Begitu, astagfirullahaladzim. Akhirnya dipikirin, kalau begitu kira-kira jadi ngaji apa enggak? Enggak bakalan ngaji, enggak bakalan datang yang kayak begitu tuh. Kita sibuk mikirin mulu tiap aja. Kalau udah datang hari Senin udah deg aja dah. Apalagi udah sore, ya bakalan ntar didatang apa kagak nih ya. Dia datang, ya Allah, dia WA ada PRT dia datang apa kagak PRT. Wah tuh kalau udah kayak begitu kayaknya udah rusak banget itu hati tuh. Jangan sampai itu. Astagfirullahaladzim. Tuzghiluka 'anil ibadah, kamu akan disibukkan dengan hal-hal yang begitu, akhirnya kamu tidak beribadah. Wa tufarriqu fi khawatir, dan selalu kamu hanya penuh dengan kekhawatiran terus. Nah, wa alaika bitahammuli la siyama minas sufaha. Nah, wa alaika, lazimkanlah oleh kamu, katanya, bitahammuli ay bitahammulil jawri wal adza,
hendaklah kamu itu bitahammul, apa ya, menanggung daripada perlakuan yang tidak adil dan menyakitkan itu, la siyama minas sufaha, apalagi daripada orang-orang yang memang sufaha itu bodoh, apalagi memang dia orang yang ya udah deh emang pantas kalau dia begitu mah kita menjangan, ya emang dia orang apa, bego itu. Ya udah kita mah kalau kita ngikutin dia juga nyamain sama dia, biarin dia kesel, dia cemberut sama gua jangan. Kalau dia cemberut kita cemberut, sama juga dia bego kita tolol. Iya jangan dah, ya biarin dia begitu, kita mah jangan begitu tuh maksudnya. Makanya kata Nabi, ittabi'us sayyi'at bil hasanat, iringin perbuatan jelekmu dengan perbuatan apa, baikmu. Gitu, biarin orang yang kayak begitu. Wa alaika bitahammuli, lazimkan oleh kamu tuh untuk apa, bitahammul, kamu tanggung, biarin deh perlakuan orang nggak baik sama kita, biarin orang cemburutin kita, biarin orang kesel kita gitu. Apalagi la siyama minas sufaha, ya apalagi memang kita tahu dia orang yang apa, yang bodoh, apalagi memang dia orang yang memang kagak paham. Masa kita harus sama dia? Malu kita sama peci putih. Iya, malu kita sama ginian kita. Masya Allah, dia kayak begitu, biarin nggak apa-apa orang lain, kita jangan gitu, kita jangan tanggung tuh yang kayak begitu tuh, cemberutan orang, kekesalan orang sama kita, ini kita biarin dah orang mau begitu. Yang penting jangan siapa, jangan kitanya. La siyama minas sufaha, apalagi yang memperlakukan kamu seperti itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang memang ya kurang ilmunya dah, ya apalagi yang kayak begitu, ya jangan. Sayang katanya. Qala Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, ihtamilu minas safih wahidatan kaitarbahu asran, katanya. Nah, kalian tanggunglah daripada diri kalian itu, daripada orang-orang bodoh, ya, daripada orang-orang yang bodoh seatas sebuah perlakuan kepada kalian, ya, dan kalian akan mendapatkan keuntungan 10 keuntungan daripada itu. Ada orang tuh, dia ya maaf karena memang ilmunya kurang, jadi akhirnya ya begitu ngelakuin kitanya, paham nih, ya, cemberutin kita, kasar gitu, mau masuk ngeliat kita, mau masuk, aduh, ngeludah dulu sih, padahal mah tadi nggak ada niat mengeludah, pas karena ngelihat sendal kita dia ngeludah, ngelihat sendalnya doang. Nah kita nih katanya, kata Nabi Isa alaihissalam, ihtamilu minas safih wahidatin, kalau kamu bisa menanggung perbuatan jelek, perbuatan buruk orang yang benci kepada kita dengan kebodohannya dia, paham tuh, kita tanggung. Kalau kita tanggung berarti kita balas apa enggak? Kita balas apa enggak? Enggak, berarti kita enggak balas, kita diamin aja tuh apabila ada orang yang kayak begitu. Apalagi kita lakukan dengan kebalikannya, dia dengan hal yang tidak baik, kita balasnya dengan kebaikan. Apa katanya? Kaitarbahu asran, maka kamu akan mendapatkan 10 kebaikan daripada perbuatan dia itu. Kita dapat 10 kebaikan, 10 kemuliaan dari Allah ketika kita memperlakukan kebalikan dari yang dilakukan oleh dia. Kalau yang dia lakukan kan jelek, nah kita balasnya dengan kebaikan, maka itu akan mendapatkan, katanya, Masya Allah. Ai ihtamilu minas safi aziyatan wahidatan kay tatakhallasu min asriha, kalian akan tanggung itu daripada perlakuan orang-orang bodoh kepada kalian, ya, dengan perlakuan yang sekalipun menyakitkan itu, supaya kalian terbebas daripada 10 kelakuan itu, kata Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Nah kemudian syi'run, balautun nasa qarnan ba'da qarnin falam ara ghaira khattalin, ya, balautu ay ikhtabartu wamtahantu an-nasa qarnan, saya telah mencoba, katanya, ay ikhtabartu wamtahantu, yakni saya telah menguji dan saya telah mengetes. Siapa? An-nasa, orang-orang, qarnan,
satu generasi ba'da qarnin, demi satu generasi. Dari masa ke masa saya liatin, saya coba, saya uji, saya tes tuh semuanya. Falamma ara minar ru'yah, lalu saya tidak melihat ghaira khatalin, kecuali hanya penipu katanya, ay ghaira ghaddarin wa mughridin, yakni kecuali pengkhianat dan pembenci. Saya liatin tuh dari masa ke masa yang kayak begitu, akhirnya timbulnya apa? Kebencian. Kalau kamu balas dengan kebencian, tingkah laku daripada mereka itu yang kita lihat, nggak pernah ada orang yang mau membalikan dia dengan kebaikan. Ya, selalu yang dia lihat kalau ada orang benci sama kita, kita benci sama dia. Emang begitu dah. Ya, emang udah hukum alamnya. Kita biasanya baik sama orang yang baik. Kalau dia baik sama kita, kita baik sama, ya udah, sebatas itu udah. Jarang kita baik sama orang yang nggak baik sama kita. Makanya sering banget saya sampaikan itu, ada 3 akhlak Nabi yang kalau kita dapetin nih akhlak ini, kita bisa amalkan, insya Allah kita masuk surga nggak pakai dihisap lagi tuh. Semen berapa ya? Semen 3. Kalau 3 ini bisa kita kerjain, insya Allah kita masuk surga kagak pakai dihisap. Enak gak tuh? Iya. Apa tuh? Yang pertama kata Nabi, ini akhlaknya Nabi, tu'ti man haramaka, berbuat baiklah kamu sama orang yang pelit sama kamu. Tuh, baik sama orang pelit. Gampang apa susah? Kenapa susah? Karena kita pelit juga soalnya. Ya. Kata Nabi, tu'ti man haramaka, berbuat baiklah kamu sama orang yang pelit sama kamu. Kalau baik sama orang yang baik, itu mah biasa. Itu mah biasa. Kalau yang begitu mah kagak perlu nyontoh Nabi, nggak perlu pakai contoh Nabi. Baik mau orang baik, nggak perlu nyontoh Nabi. Kalau mau contoh akhlak Nabi, bisa berbuat baik sama orang yang pelit sama dia. Masya Allah, ada orang pelit banget, pelitnya tuh 17 turunan. Ya Allah, jangankan duitnya, dosanya diminta kagak dikasih. Saking apanya? Saking pelit. Nah sekarang kita banting tulang peras keringat, usaha pagi sore, duit kita ada, kita suruh berbuat baik sama dia, kira-kira bagaimana? Najis gua bisa begitu. Apa urusannya gua baik sama dia? Dia aja pelitnya begitu banget. Nah bisa begitu kita. Nah kita disuruh tuh berbuat baik sama dia justru. Kalau itu ada, itu akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi. Besok pagi nih tetangga yang kita pelit bawain tuh ketupat sayur mana suduk. Baik. Kira-kira dia bingung apa kagak tuh? Nah kan dia tahu gua pelit banget ya, ngapa dia bawain begini. Masya Allah. Lu ngapa lu bawain gua kayak begini? Kan lu tahu gua pelit. Semalam gua habis ngaji. Itu namanya ngawalin ilmu. Iya, yang kedua watafu amman, apa namanya, memberikan maaf, watafu amman zolamaka, memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat zolim sama kita. Ada orang jahat zolim sama kita, kita kagak bales, kita malah apain? Maafin. Ya Allah, ini akhlaknya Nabi nih. Kalau kita kan enggak. Kalau belum balas kayaknya hati belum tenang gitu. Lo dengerin ya, darah bayar darah. Gue kagak ada urusan sama yang lain, pokoknya nyawa balas nyawa. Tuh begitu kita pendem tuh kedengkian, kebencian, kedendaman kita. Masya Allah, terus kita lakukan gitu. Kalau memang mau ikutin akhlak Nabi, ya tadi wata'fu amman zolamaka, maafkanlah orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Emang gak gampang ini urusan, ini berat urusannya. Makanya ada jalur khusus, nggak pakai dihisap ente, langsung masuk surga. Karena jalur khusus.
Kalau jalur khusus kan rada mahalan dikit. Iya. Kalau mau begini aja mah ya enggak. Lu mesti dihisap dulu. Mesti antri dulu. Berapa lama? Kata Syekh Hamamizada 10.000 tahun lamanya untuk dihisap. Itu lamanya. Begitu lama tuh kita. Ya, Masya Allah dalam kondisi yang seperti itu. Tapi insya Allah kita nggak pakai dihisap. Kapan? Ketika kita bisa melapangkan diri kita, mau memaafkan kesalahan daripada orang lain yang telah berbuat jahat sama kita, gitu. Makanya tadi kalau malam doain dah, minta maaf sama Allah, kemudian kita maafkan kesalahan orang lain, ya, Masya Allah. Nah, jadi yang ketiga, kalau kamu pengen juga akhlaknya Nabi, gitu, baik sama orang yang pelit, maafin sama orang yang jahat sama kita. Yang ketiga, sil man qata'aka, bersilaturahmilah kamu kepada musuhmu. Tuh. Sama orang musuh kita disuruh ngapain? Aduh, kayaknya bisa mati berdiri kali kita gitu. Ya, enggak dah, gue mendingan enggak dah, biarin dah, neraka dah. Sampai segitunya kita, astagfirullah. Jangan, ya, nauzubillah. Nah, jadi dia lihat itu dari masa ke masa orang menyelesaikan masalahnya itu selalu dengan begitu, kebencian selalu dibalas dengan kebencian, fitnah selalu dibalas dengan fitnah, hasudan selalu dibalas dengan hasud, kejelekan selalu dibalas dengan kejelekan. Itu balautun nasa qarnan ba'da qarnin. Selalu aku lihat itu, falam ara ghaira khatalin, tidak ada yang aku lihat kecuali hanya itu saja, katanya. Masya Allah. Wa qala, dan dia berkata, walam ara fil khutubi wa ad'afa asadda waq'an wa as'aba min mu'adatir rijal wa zuqtu mararatan asya'i turra. Katanya, wa qala, dan dia berkata, walam ara fil khutubi, dan saya tidak pernah melihat pada perkara-perkara yang besar. Ai walam ara fil umuril izam, yakni tidaklah pernah aku lihat di dalam perkara yang besar, asadda waq'an, yang lebih kuat pengaruhnya, ai syai'an asadda ta'thira, yakni sesuatu yang lebih dahsyat pengaruhnya, wa as'aba, dan lebih sulit, minal mu'addatir rijali, daripada saling bermusuhannya ya seseorang itu, ya, wazuqtu mararatal asya'i turra, ya, dan dia belum pernah lihat tuh daripada perkara-perkara yang begitu dahsyatnya, katanya, yang lebih kuat pengaruhnya, yaitu daripada saling bermusuhannya itu ar-rijal, para laki-laki itu. Kalau mereka sudah bermusuhan itu, kayaknya saya belum pernah lihat ada perkara besar kecuali perkara yang kayak begitu. Orang sampai bisa mempertahankan permusuhannya itu bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, permusuhannya bisa bertahun-tahun itu. Saya belum pernah lihat, Masya Allah, itu ada orang-orang yang begitu, katanya, yang sampai mempertahankan itu, ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baik kalau seandainya hati-hatinya itu tidak bersih dalam hal yang seperti itu, ya. Nah, inilah sama pengarang lagi dijelasin supaya kita hindarin itu. Makanya tadi, wa iyyaka wal mu'addat fa innaha tafdihuka wa tudayyi'u awqataka. Jauhi oleh kamu, hindari oleh kamu bermusuhan itu, katanya. Karena bermusuhan itu tafdihuka, akan membongkar kejelekanmu, akan membongkar aib-aibmu, dan juga akan menghabiskan waktu-waktumu, katanya. Akan terbongkar dengan sendirinya tuh aib yang ada pada diri kita tanpa kita sadarin, tanpa kita iniin. Orang jadi lihat kita, orang jadi nyaksiin kita, ya, Masya Allah. Nah, jadi akhirnya orang pada tahu itu. Belum pernah aku melihat itu, katanya. Ya, betapa banyak orang ini yang di dalam perkara-perkara hal yang seperti itu.
wa as'aba min mu'adatir rijal wa zuqtu mararatal asya'i turra, dan saya telah mencicipi katanya mararatal asya, akan pahitnya berbagai semuanya, wa ma zuqtu amara minasu, dan tidak pernah saya mencicipi yang lebih pahit daripada meminta-minta katanya. Tuh, tadi yang pertama dia belum pernah lihat satu perbuatan yang begitu besar kecuali adalah pengaruhnya yang begitu besar, kecuali adalah permusuhan. Jadi kalau permusuhan itu perbuatan yang pengaruhnya cukup mempengaruhi secara besar, ya, secara besar semuanya akan jadi merusak dengan sebab permusuhan. Mararatul asya itu roh, dan aku telah mencicipi dari segala sesuatu perkara ini semuanya. Wa mazuktu amara minasu'ali, dan aku tidak pernah merasakan atau mencicipi sesuatu yang lebih pahit daripada meminta-minta. Maksudnya apa? Ai laisa syai'un asadda mararatan minasu'ali wa ardil ihtiyat, yakni tidak ada sesuatu pun yang lebih dasar rasa pahitnya daripada meminta-minta dan mengungkapkan kebutuhan kepada orang yang lain, ya. Meminta-minta itu bagi orang yang menuntut ilmu, maaf, aib. Buat orang yang menuntut ilmu itu aib. Makanya sebelum itu ada bab tentang mararah, menjaga daripada kehormatan orang yang menuntut ilmu. Jangan dihinakan. Ya, ilmu itu jangan dihinakan. Enggak boleh maaf ucap datang ke rumah minta-minta untuk apa namanya, beli buku, untuk ini itu enggak boleh. Ya, hina dirinya kalau dia melakukan itu. Tapi kalau orang ngasih boleh nggak? Boleh. Kalau orang mengasih boleh. Yang nggak boleh dia minta-minta. Makanya banyak ulama-ulama kita begitu. Ya, kenapa kok sampai mereka harus jagain yang namanya orang main tenis tuh? Ya, kan tenis lapangan bolanya suka jauh-jauh, dikejarin sama dia, diambil, kemudian dikasih lagi. Begitu selama dia bermain dia jagain, supaya kalau udah rapi dikasih upah nggak? Dikasih upah sama dia. Dia kumpulin tuh upahnya buat beli buku, buat beli kitab, buat beli ini, buat hadiah sama guru. Itu dilakukan sama guru-guru kita tuh kayak begitu di masa-masa lalu. Itu yang dilakukan oleh Mu'allim Safi Hatami. Orang bilangnya hina, padahal enggak. Justru itu yang mulia. Paham nggak nih maksudnya? Ya. Saya belum pernah merasakan kata syair ini, belum pernah merasakan. Semua saya sudah rasakan perkara-perkara itu pahit semuanya, tapi saya belum pernah merasakan pahitnya ketika seseorang ngapain? Meminta-minta. Ya, itu pahit dan hina kalau kita melakukan hal yang seperti itu. Jangan kita. Lebih baik kita ini datang orang mau belajar ke Tanah Abang ngajinya, naik kereta Bayoran berhenti di Palmerah. Kenapa di Palmerah? Karena banyak barang yang diturunin, singkong, pisang, apa, dia ambil, dia jualan dulu, ntar baru berangkat setelah ngajinya ntar. Jadi ngajinya jam 12, dia udah jalan jam 7, udah jalan naik kereta. Pokoknya begitu. Masya Allah, saya bilang iya ya. Hanya sekedar pengen menghindarkan kehinaan dirinya, ya, daripada dia datang ngapain? Meminta-minta. Gitu, nggak mau dia yang kayak begitu. Masya Allah, luar biasa orang kayak. Makanya tuh tidak ada yang pekerjaan itu yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mulia di hadapan Allah kalau kita cari dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan capeknya kita, letihnya kita, kasarnya tangan kita, hitamnya kulit kita, kalau kita bekerja ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, maka insya Allah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Apa kata Nabi? Inna minazunubi zunuban. Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar ada satu dosa yang sangat besar, la yukafiruha bisolah, di mana dosa itu tidak bisa dihapus dengan ibadah solat, wala yukafiru fisiyam, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan ibadah haji. Masya Allah, saking apanya? Saking besarnya itu dosa. Walakinnaha, akan tetapi dosa itu bisa dihapuskan dengan letih dan capeknya ketika dia mencari nafkah untuk keluarga karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah,
Jadi nggak ada yang hina di hadapan Allah, semuanya mulia. Kalau itu dicari sama dengan dasar apa? Nah, jadi nggak boleh kita untuk meminta-minta, ya, itu perbuatan hina bagi orang yang menuntut ilmu. Yadul ulia khairun min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, ya, daripada di bawah. Nah, kita boleh untuk memberikan untuk orang yang menuntut ilmu, kita tahu ini itu, nah, kita boleh berikan. Makanya banyak Pak hadis-hadis tuh yang memberikan perhatian buat orang-orang yang menuntut ilmu. Apalagi kalau mereka yang di dalam musafir sana, belajarnya di negeri jauh misalnya segala macam. Itu orang-orang kaya di sana, itu kalau dia mau bayar zakatnya, itu zakatul malnya, dia datangin tuh asrama-asrama daripada para mahasiswa-mahasiswa yang belajar ke sana, yang di Saudi kah itu, yang di Mesir kah itu orang-orang kayanya itu kalau mau bayar zakatul mal dia datang ke sana, dia bayar, ya, dia lebih baik memberikan perhatian kepada orang-orang yang menuntut ilmu itu, karena memberikan pahala kepada orang yang menuntut ilmu itu pahalanya besar. Bayangin kalau dalam kitab Durratun Nasihin dijelasin, jangan lagi beliin kitab. Contoh nih misalnya, ini ada kitab ini kan udah mau hatam nih, kitab apa namanya, Talimut Talim. Terus kita mau baca kitab yang lain, kemudian ada orang yang punya rezeki, beliin apa? Beliin kitabnya nih. Dia beliin, itu pahalanya Masya Allah. Jangan dia beliin kitabnya, menyiapkan makanan, ya, buat orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada 100 orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Durratun Nasihin, barang siapa yang memberikan makan dan minum bagi orang yang menuntut ilmu, ya, bagi orang yang menuntut ilmu, nilai pahalanya itu lebih baik daripada orang yang mati 100 orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya kenapa kok ketika kita ngaji ke tempat di Mu'allim Safi Al-Lami dulu, di tempat Walidi Haji Soleh Zawai, kepada guru-guru kita, kok kita ngaji juga di rumah dia, udah dia yang ngajarin, kemudian dia juga nyiapin apa? Makanan ini itu, Masya Allah. Pas kita tanya, itu jawabannya, aneh pengen dapetin pahala itu. Biar orang dia minum teh di rumah aneh, dia makan kue di rumah aneh, 100 orang yang mati syahid masih kalah lebih dengan orang yang memberikan apa? Makan. Kalau berikan makanan pahalanya begitu besar, apalagi kalau dibeliin kitabnya, apalagi kalau dibeliin pulpennya. Paham gak maksudnya nih? Betapa besarnya orang yang seperti itu, Masya Allah. Nah, jadi artinya buat orang yang menuntut ilmu nggak boleh aib buat dia kalau dia ngapain? Meminta-minta. Buat kita orang yang punya kelebihan harta, jangan sia-siakan yang kayak begitu, manfaatin, ya, kita bisa sisikin. Masya Allah. Nah, kemudian wa mazuktu say'an amara bisu'al wa iyyaka wa antazunna bil mu'mini su'an, ya, fa innahu mansa'ul adawat. Nah, kemudian katanya wa iyyaka, dan berhati-hatilah kamu, wa antazunna, ya, bahwasanya engkau berprasangka bil mu'minina su'an, berhati-hatilah kamu berprasangka jelek dengan orang mukmin. Nggak boleh, haram hukumnya orang kita bersuuzon kepada sesama muslim. Suuzon alal muslim haramun, ya, wa husnudzon alal muslim wajibun. Suuzon, prasangka jelek sama orang sesama muslim hukumnya haram. Prasangka jelek, berprasangka baik kepada sesama muslim hukumnya wajib. Jadi diwajibkan buat kita berprasangka yang apa? Yang baik. Wa iyyaka, dan jauhilah oleh kamu apa? Wa antazunna bil mu'minina su'an, bahwa hendaklah kamu, ya, menghindari prasangka jelek terhadap orang mukmin. Fa innahu, maka sesungguhnya, ai zalika zanna su'a, bahwa sesungguhnya yang namanya prasangka jelek itu masnaul adawat, adalah sumber
atau pangkal daripada timbulnya permusuhan. Ketika kita sudah punya prasangka jelek sama orang, itu tuh cikal bakal daripada benih-benih daripada permusuhan sama orang. Kalau kita punya prasangka apa? Jelek sama orang, ai mahalul nas'iha wa usuliha. Jadi awal sumber daripada timbulnya sebuah permusuhan adalah karena sebabnya adanya prasangka apa? Jelek. Wala yahillu dzalika ai su'udzon, dan bahwasanya diharamkan, yakni tidak diperbolehkan yang demikian itu, yaitu adalah su'udzon, tidak diperbolehkan. Liqaulihi sallallahu taala alaihi salam, sebagaimana bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zunnu bil mu'minina khairan. Kalian berprasangkalah kalian terhadap orang mukmin khairan, dengan prasangka yang baik, ya, dengan prasangka yang apa? Yang baik. Wa inna ma yansa'u zalika min khubsin niyah wa su'is sarirah, karena sesungguhnya bisa muncul hal tersebut yang dengan sebab berburuk sangka itu min khubsin niyah, yaitu karena jeleknya niat, dan wasu'is sarirah, dan juga karena buruknya daripada perasaan kita, ya. Wa huwa ismun lima yuktam. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, karena sesuatu yang prasangka itu adalah adanya di dalam kita, namanya juga prasangka, ya. Jadi adanya di luar apa di dalam diri kita? Di dalam diri kita tuh. Nah, kita nggak boleh punya prasangka jelek terhadap orang, haram hukumnya, la yahillu, ya, tidak dihalalkan itu. Makanya harus berprasangka apa? Nah, kita selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Kama qala Abu Tib Si'ran ila akhiri, wallahu a'lam bissawab, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim